Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3, yang mana yang kita bahas kali ini masih di jilid 3B ya. Dan kita di tema 4, kewajiban dan hakku ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap aktivitas yang kita lakukan ya, khususnya saat kita belajar dan mengerjakan soal-soal yang ada. Oke, langsung saja. Kali ini kita sudah masuk di soal tema 4, subtema 4 ya. Latihan soal sub tema 4 ya, halaman 189, halaman 189 ya. Oke, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1 ya, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah kalimat berikut. Seorang pengemudi sepeda motor melajukan kendaraannya saat lampu merah. Kalimat penyelesaian dari kalimat tersebut adalah, oke, di sini sudah saya tuliskan ya untuk penjelasan dari soal nomor 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, jadi untuk nomor 1, sebaiknya pengemudi sepeda motor tidak melajukan kendaraannya saat lampu merah karena berbahaya dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Itu adalah kalimat penyelesaian dari pernyataan di atas ya. Jadi kalimat penyelesaian atau saran ya, supaya tidak terjadi kecelakaan, maka pada saat lampu merah itu tidak melajukan kendaraannya, karena selain berbahaya buat diri sendiri juga berbahaya juga buat orang lain. Nomor 2, bacalah kalimat berikut. Komang tidak sengaja menghilangkan buku yang dipinjam dari Lani. Kalimat saran yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, oke, untuk yang nomor 2 ya, seharusnya Komang lebih berhati-hati dan bertanggung jawab atas buku yang dipinjam. Itu adalah kalimat saran yang diberikan Komang karena sudah menghilangkan bukunya Lani walaupun tidak sengaja. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Bacalah kalimat berikut ya. Oke. Titik-titik, pedagang kue tersebut membuang sampah di tempat sampah. Kata yang tepat ya, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat saran di atas adalah kata, untuk yang nomor 3 ini kata yang tepat adalah sebaiknya atau seharusnya ya, untuk yang nomor 3. Jadi sebaiknya atau seharusnya pedagang kue tersebut membuang sampah di tempat sampah ya. Untuk yang nomor 3 sudah saya tuliskan juga ya, jawabannya adalah sebaiknya. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 4 dan 5. Di sini ada sebuah bacaan ya. Ayah membeli sepeda motor baru. Sebagai warga negara yang baik, ia rutin membayar pajak kendaraannya. Ayah ingin menjadi warga yang bertanggung jawab. Selain itu, ayah juga ingin keselamatannya terjamin. Maka, ayah membuat asuransi jiwa. Asuransi itu berguna sebagai jaminan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ayah juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia mengikuti setiap kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Hal itu dia lakukan sebagai bentuk warga yang bertanggung jawab. Pertanyaan untuk yang nomor 4, tuliskan saran dari kalimat yang dicetak miring ya. Kalimat yang dicetak miring itu di sini ada, asuransi itu berguna sebagai jaminan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Kira-kira kalimat saran dari pernyataan berikut adalah untuk yang nomor 4, di sini sudah saya tuliskan juga. Nah, sebaiknya kita membuat asuransi sebagai jaminan keselamatan. Untuk nomor 4.
Kita lanjut untuk yang nomor 5. Tuliskan permasalahan yang ada pada teks di atas dan penyelesaiannya. Jadi dari bacaan tadi, masalahnya kira-kira apa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Di sini sudah saya tuliskan ada 2 permasalahan ya. Yang pertama, ayah ingin menjadi warga yang bertanggung jawab. Dan yang kedua, ayah ingin keselamatannya terjamin. Nah, untuk penyelesaian di masalah pertama, maka untuk menjadi warga yang bertanggung jawab, ayah harus rutin membayar pajak. Dan untuk masalah yang kedua, jika ayah ingin keselamatan terjamin, maka diselesaikan dengan ayah membuat asuransi jiwa. Itu dari teks yang ada pada bacaan ya. Oke, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia berarti sudah. Sekarang kita lanjutkan untuk muatan pelajaran berikutnya, yaitu matematika ya. Muatan pelajaran matematika. Oke, nomor 1. A dibagi B sama dengan 24. Pasangan nilai A dan B yang tepat adalah, nah, yang hasilnya 24 itu adalah yang C ya. 120 kalau dibagi 5 hasilnya adalah 24. Nomor 1 jawabannya yang C. Oke. Selanjutnya untuk yang nomor 2, perhatikan gambar mesin pembagian berikut. Ya, ini ada M dan juga N ya. M dibagi N hasilnya adalah 30. Pada mesin tersebut, jika dimasukkan nilai M 450, maka nilai N yang tepat adalah, jawabannya adalah yang C, yaitu 15 ya. Itu untuk yang nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu 15. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 190 ya, nomor 3. Titik-titik dibagi titik-titik hasilnya adalah 50. Nah, ini ada banyak sekali jawaban ya. Yang penting hasilnya adalah 50 ya. Misalnya bisa 100 dibagi 2, hasilnya adalah 50. Atau 150 dibagi 3, hasilnya juga 50. Di sini untuk yang nomor 3 saya tuliskan ini 100 dibagi 2 ya, bukan 10 ya. Ini adalah 100 dibagi 2, salah. Kurang 01 ya, 100 dibagi 2 hasilnya ada 50. Kemudian untuk nomor 1 sama nomor 2 tadi jawabannya C dan C ya. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Jelaskan langkah-langkah menentukan 2 bilangan yang hasil pembagiannya sudah diketahui. Oke, langkah-langkahnya di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama ya, untuk bilangan pertama tentukan sebuah bilangan pengali sembarang. Selanjutnya, bilangan pertama didapat dengan mengalihkan bilangan yang diketahui dengan bilangan pengali yang dipilih. Kemudian bilangan pengali langsung dapat digunakan sebagai bilangan kedua, yaitu untuk langkah-langkah menentukan 2 bilangan yang hasil pembagiannya sudah diketahui. Lanjut ke soal terakhir untuk matematika, nomor 5. Tuliskan masing-masing 3 pasangan bilangan dengan hasil pembagian berikut ya. Yang A 18, yang B 3. Jadi berapa dibagi berapa yang hasilnya adalah 15. Ini diminta 18. Dan juga berapa dibagi berapa yang hasilnya 3 ya. Ini diminta masing-masing 3 pasangan. Oke, di sini sudah saya tuliskan untuk yang nomor 5. Yang pertama yang 18, 36 bagi 2 hasilnya 18. Kemudian 180 dibagi 10 hasilnya juga 18. Dan yang ketiga ada 90 dibagi 5 hasilnya juga 18. Kemudian yang B hasilnya 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 12 bagi 4 juga 3. Dan 6 dibagi 2 hasilnya juga 3 ya. Jadi ini untuk soal matematika ya. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, ada PPKN KD 3.2. Nomor 1. Contoh hak yang dapat kita peroleh sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang tepat adalah, kita diminta untuk menyebutkan contoh hak ya.
Oke, di sini saya tuliskan ada 3 hak ya. Yang pertama, kita berhak memperoleh pendidikan, kemudian berhak mendapat fasilitas kesehatan, dan yang ketiga, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ini bisa dipilih salah satu karena tidak diminta berapa jumlahnya ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Contoh kewajiban dalam menggunakan fasilitas jalan raya adalah, untuk yang nomor 2. Di sini juga sudah saya tuliskan beberapa, nanti bisa dipilih salah satu ya. Oke, di sini saya tuliskan ada 3. Yang pertama, menjaga kebersihan jalan, maksudnya tidak membuang sampah sembarangan ya. Kemudian yang kedua, merawat fasilitas di jalan umum. Biasanya kalau tangan-tangan jahil itu di jalan umum, entah itu fasilitasnya dicoret-coret atau dirusak. Nah, itu tidak bagus ya, karena kita gunakan bersama. Kemudian yang ketiga, ada mematuhi peraturan di jalan raya ya, entah itu mematuhi rambu-rambu atau mematuhi penggunaan jalan raya yang baik dan benar. Lanjut ke soal nomor 3, tuliskan 3 contoh kewajiban seorang warga negara. Ini diminta 3 ya, jadi bisa dituliskan 3. Yang pertama, kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, wajib mentaati peraturan pemerintah, dan yang ketiga, kita sebagai warga negara wajib untuk membayar pajak. Itu 3 contoh kewajiban sebagai warga negara. Lanjut ke nomor 4, tuliskan 3 contoh hak yang dapat kita peroleh sebagai warga negara. Kalau tadi kewajiban, sekarang hak ya. Hak kita apa? Yang pertama, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, sebagai warga negara juga berhak untuk bebas dalam memilih agama maupun kepercayaan ya. Dan yang ketiga, berhak untuk memperoleh penghidupan yang layak. Ini bisa dilihat di materi juga ada ya di depan. Oke, kita lanjutkan untuk matan pelajaran berikutnya, yaitu matan pelajaran SBDP nomor 1. Seni melipat atau yang disebut origami menggunakan bahan berupa ini kertas ya. Origami itu adalah seni melipat kertas, maka jawabannya nomor 1 adalah kertas. Oke, nomor 2, seni lipat di samping berbentuk, lah ini bentuknya adalah burung ya, berbentuk burung. Kemudian yang ketiga, tujuan menggunakan kertas bekas untuk membuat karya seni lipat kertas adalah apa? Tujuannya menggunakan kertas bekas itu supaya menghemat penggunaan kertas ya, jadi mengurangi sampah-sampah kertas ya, jadi bisa kita jadikan kreativitas. Guna nomor 4, tuliskan manfaat dari melakukan kegiatan seni melipat kertas. Manfaatnya ini juga ada di materi ya, saya tuliskan. Yang pertama, melatih kreativitas. Yang kedua, mengikuti arahan tahapan dengan baik ya. Dengan kita melakukan seni melipat kertas itu kita bisa mengikuti arahan tahapan dengan baik, karena kita harus tekun ya, tahap demi tahap. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Nomor 5, tuliskan benda-benda di sekitarmu yang dapat digunakan untuk membuat karya seni melipat. Nah, benda-benda di sekitar yang dapat kita gunakan untuk karya seni melipat itu ada kertas koran misalnya. Biasanya kalau kita langganan koran itu banyak sekali ya. Kemudian ada juga majalah, kalender ya. Kalender itu ya, setiap tahun karena sudah tidak terpakai bisa kita gunakan untuk seni melipat kertas ya, dengan kreativitas kita. Kemudian yang terakhir ada juga kertas kado ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan untuk tema 4, kewajiban dan hakku ya. Latihan soal subtema 4 berarti sudah selesai. Nanti kita tinggal latihan untuk soal yang penilaian akhir semester ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian penjelasan soal-soal yang sudah kita bahas ya. Silahkan saran ataupun pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.